memulai sekarang. Nah, dasar bajingan. Berani memukul kakek. Binatang, kau sedang apa ini? Lihat pula orang yang kau bawa, Liang Yuxin. Jiang Xiaofeng. Salah, ya? Lapar nih. Aku ini sedang mengobati. Kakekku. Anak kecil ini bahkan membunuh kakek. Uji dia. Dia pelakunya. Pasti dia orangnya. Bagus, ini kesempatan kita untuk mengusir Liang Yuxin. Kalian semua lihat, orang yang dibawa Liang Yuxin yang membunuh kakek. Sebagai anak sulung Liang, umumkan pencabutan jabatan Liang Yuqin dan diusir selamanya dari Liang. Aku ini. Aku bunuh kakek. Aku bunuh kakek. Ya Tuhan, Ibu. Kalian memang keturunan durhaka. Sungguh aib bagi keluarga. Yo, urusan keluarga Liang mana perlu dikomentari pembunuh sepertimu. Sungguh lucu. Kau cuma pengemis busuk. Berani menyuruh keluarga Liang. Jiang Xiaofeng. Kakekku kenapa begini? Kek, jangan diam saja. Datuk. Jiang Xiaofeng. Nyawa bukan mainan. Kau janji sembuhkan kakekku. Keluarga Liang memang punya satu anak durhaka. Bawa pria liar, bahkan tega bunuh kakek sendiri. Jiang Xiaofeng. Sudah kupercayai kau. Brengsek, pergi kau. Keluar, jangan berdiri di sini. Berhenti. Kuan Kian Vian, dalam keadaan begini pun, kau masih tolong pembunuh ini lari. Tak perlu cakap lagi, buang masa saja. Pengawai, usir Yan Kian dan Liang Yuxin dari keluarga Liang. Kalian berhak apa usir kami? Orang luar berani ribut di sini. Tete. Iya. Tete. Akhirnya lega. Yes. Leganya. Sekali. Dia benar-benar sembuhkan kakek. Dewa penyembuh tunggu. Hamba rela beri separuh harta sebagai terima kasih. Ayah kilaf. Ini cuma untung-untungan. Seperti kucing buta kebetulan dapat tikus. Jangan dikelabui oleh penipu jalanan ini, Datuk. Dia awam, mana paham pengobatan. Kalian tak berhak ambil keputusan. Dasar brengsek. Kau sangka aku tak dengar apa yang kau cakap tadi? Aku belum mati. Kalian mau bagi harta? Keluar dari keluarga Liang. Kalian bukan lagi keturunan Liang. Ayah, saya dah tersilap. Dengar penjelasan saya. Meledak. Usir mereka. Ayah, saya anak kandung ayah. Jangan buat keputusan terburu-buru. Aku sudah pahami. Semuanya jelas. Terima kasih banyak, Tabib Suci. Yang tua, tak perlu berbasa-basi, kita nih semua keluarga. Aku Jiang Xiaofeng, calon menantumu. Jangan ngaco. Ini cuma sandiwara. Nah, bukan beneran. Haha, baiklah, saya setuju. Saya setujui 7 hari dari sekarang. Kusiapkan pestanya. 7 hari lagi. Aku atur pesta pertunangan dengan tamu penting. Kakek, jangan. 260. Fateh, bicara pesta nanti, kakek perlu pulih dulu. Tabib, terima aku sebagai murid. Aku tinggalkan pengobatan barat. Tunggu dulu, aku tak ambil murid, tapi saya boleh ajar sikit-sikit kalau kau berminat. Xiao Jiang, kakek benar-benar sembuh. Aku percaya penuh pada Xiao Jiang. Lihat kakek sekarang. Sangat bugar. Cucu baik. Ayo pulang. Chiefess Premium. Bawakan koleksiku. Ambilkan Yubing Xiao. Saya nak berkongsi arak dengan menantu saya. Baik. Dengan kondisi tubuh kakek kita sekarang, minum arak 3-4 taels tidak masalah. Aku siapkan dulu. Baik. Kakek, aku ikut ya. Far, kamu beneran mau nikah sama dia? Kurasa orang itu
cuma kebetulan saja. Dia memang punya kemampuan. Pak Ki saja sangat kagum padanya. Aku mikir, ada nggak cara usir dia tanpa bikin kakek marah? Aku juga bingung soal itu. Kamu tahu, Pak Ki kan terkenal sombong. Bantu aku pikirkan ide. Aku sih, ada caranya. Kenyang. Santai saja. Nona muda, kakek memerintahkan malam ini kau harus bawa menantu pulang dan tinggal bersamamu. Menantu, buat apa ku bawa dia? Kakek sudah bilang, malam ini aku harus mengawasi kalian tidur bersama. Kakek benar-benar perhatian. Far, Tante Liu ini hanya patuh pada kakek. Bagaimana kalau izinkan dia menginap? Tante Liu, aku bolehkan Jiang Xiaofeng menginap semalam. Tapi Kian harus... Aku. Mau main bareng? Kamu bisa main gak sih? Nggak bisa. Ini carayan Kian Fian. Cepat serang. Yusin! Xiaofeng, kakak sedang mandi. Kamu, jangan masuk. Kamu duluan. Brengsek, jangan sentuh sepupuku. Sialan. Aku sudah menolongmu, kok malah pukul aku? Sudah, aku pergi dulu. Apa? Pelan-pelan. Benar. Jangan bergerak. Aku melihat semuanya. Jangan sentuh aku. Masih sakit. Tidak. Aku ikhlas aku puntur kalian. Lebih baik aku pergi daripada di sini. Salah paham kalian. Tunggu. Bagaimana kalau ke klinik Tiongkok temanku? Sebagai permintaan maaf. Baik, sekalian bisa berbagi ilmu dengan sesama ahli. Kita sampai, ini tempatnya. Apotek ini. Jangan-jangan Yusin bohong. Pak Jiang kan, Yusin udah jelaskan. Gaji Rp1.800 bulan, percobaan 3 bulan, gratis makan. Siap, setuju. Jadi, Xiaofeng, bekerja baik, aku duluan. Kau benar-benar berani tinggal. Tempatku bukan untuk sembarang orang, lebih baik kau siap-siap keluar. Tenang, Pak. Aku tak perlu siap-siap. Aku datang untuk tetap. Orang norak sepertimu cuma cari tempat numpang. Dengarkan, gagal percobaan. Aku tetap akan pecat kamu. Pak Bos, tenang saja soal itu. Takkan ku beri kesempatan untuk memecatku. Kamu hanya pandai bicara. Begitu. Bagaimana mau mencoba kemampuan lainku? Kampungan. Bos, ini tentang keahlian akupunktur. Tidak peduli. Tidak memenuhi syaratku. Hanya heat stroke dan gula darah rendah. 2 racikan jamu penurun panas cukup. Hei, nyonya pemilik. Jangan salah diagnosa. Ini bukan heat stroke atau gula darah rendah. Omong kosong. Kau siapa sampai berani bicara seperti itu? Nyonya pemilik, anak ini keracunan.
Omong kosong. Saya ahli medis, gejala keracunan tak pernah seperti ini. Percayalah, Nyonya. Jamu penurun panas malah memperparah. Kamu hanya tabib tanpa pendidikan medis resmi. Sekarang kau mengajari saya. Cepat diam, atau keluar dari sini. Karyawan harus kerja. Sok jadi dokter. Kalau sampai anakku terluka, aku akan hancurkan klinikmu. Nanti kamu akan tahu. Nanti kamu akan tahu. Orang tak mampu, tapi suka omong kosong. Menurutku pemilik toko, lebih baik kau pecat dia sebelum dia membahayakan pasien. Jiang Xiaofeng, dengarkan. Tempat kecil. Kalau begitu, pergilah malam ini. Aku akan urus Yuxin. Aduh, perutku sakit. Xiao Bao. Dokter! Apa yang terjadi pada anakku? Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu juga tidak tahu? Bukankah katanya anemia? Dokter kandungan, kamu telah membunuh anakku. Kakak, tenanglah. Aku bisa menyembuhkannya. Bisa apa? Nonsen. Dokter di sini abal-abal. Kau ngerti apa? Jiang Xiaofeng, jangan rusuh. Nanti ketemu. Harus ya. Xiao Bao. Sudah bangun, Xiao Bao. Terima kasih, dokter. Menurutku, kau jauh lebih hebat dari dokter ini. Anakmu ini keracunan buah liar. Kedepannya perhatikan makanan, jangan sembarangan makan. Oh, benar. Ini uang konsultasiku. Jangan malu-malu begitu. Kalau perlu, cari aku. Namaku Jiang Xiaofeng. Boleh. Apaan tuh? Tutup saja. Jangan ganggu dokter muda. Hati-hati. Aduh. Kie. Maafkan aku tadi. Maafkan aku. Sejujurnya, kemampuanmu terlalu besar di sini. Jadi dokter untuk selamatkan nyawa dimanapun sama. Menantu, sudah selesai. Aku jemput kamu. Bos cantik, aku duluan ya. Menantu, bukannya ini cuma pura-pura. Bibi Liu lebih sayang dari nenekku. Kuncinya istriku Yusin juga dikirim ke sini. Mau lihat lemari pakaian istri Yusin. Kenapa sudah pulang? Ngapain diem-diem segala? Aku menantu Liang pilihan kakek. Ini rumah istriku Yuxin, berarti rumahku. Kenapa tak boleh pulang? Jiang Xiaofeng, kita hanya mitra kerja. Dokter kampung sepertimu mau jadi menantu keluarga Liang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Sudah larut, mau kemana dia? Apa aku terlalu kasar? Hanya tamu sementara. Sudahlah, cari tempat tinggal dulu saja. Kalian mau apa? Binatang, lepaskan gadis itu. Kalian ini mau ngapain? Bajingan. Mengge, ayo main-main sama kakakmu. Binatang, lepaskan gadis itu. Allah, masih ada juga yang berani. Mau jadi pahlawan selamatkan cewek? Kau cari mati ya? Cepat lari! Kau takkan menang! Boleh. Jangan teriak. Kalian yang harusnya lari. Ganteng, nanti ku balas. Nanti ku balas. Kau gak apa-apa. Kak Papa, pemuda tampan, aku Liu Qingcheng. Namamu siapa? Jiang Xiaofeng, kamu terluka. Antar pulang. Astaga, ini takdir apa? Kenapa balik lagi?
Liang Yuxin, aku juga tak ingin berlama-lama. Ini semua takdir. Kak Xiao Feng, ayo bersulang. Liu Qingcheng, berani kau. Aku dipermalukan hari ini. Aku harus menundukkanmu. Kak King Cheng, siapa yang di luar itu? Siangan orang menjijikan itu. Liu Qingcheng, pantas kau menolakku. Rupanya kau pelihara gigolo di rumah. Li Shikai, apa maumu? Hei, Kak Qingcheng, jangan lupa. Dulu kau cuma wanita hina yang bangkrut. Akulah yang mendukungmu. Jangan pura-pura suci. Pura-pura suci. Sekarang, kau lupakan aku sebagai majikanmu. Hei tampan, lepaskan. Apa maumu? Lepaskan bosku. Lepaskan. Atau Jangan ganggu kakak King Cheng lagi. Oke. Hei tampan, tahu siapa aku? Satu perintahku, kalian lenyap. Xiao Feng kabur. Kita tak sanggup lawan Tuan Li. Hei tampan, sekarang sujud. Jilat sepatuku. Sampai bersih, aku bisa beri kau ampun. Hei ganteng, jilat sepatuku. Aku bisa lepaskan kau. Sebenarnya. Kata-kata ini juga untukmu. Segera berlutut. Jilat sepatuku. Cepat. Masih bisa. Ganteng ini berani sentuh pacar. Sentuh istriku. Lumpuhkan dia. Tuan Li, dia cuma sepupu jauh yang minta tolong carikan pekerjaan. Tolonglah. Sepupu jauh? Kau anggap aku bodoh? Xiao Feng, jangan gegabah. Tuan Li, kau sudah pukul aku. Dia benar-benar hanya sepupu jauhku. Tolong biarkan dia. Mau aku bebaskan kau? Pria tampan ini bikin aku senang dulu. Atau potong 3 kakinya. Mengingat kau sopan, aku maafkan pemuda tampan ini. Dia harus jilat sepatuku dulu. Maaf ya Xiao Feng, jilat sepatunya sampai bersih lalu pergi saja. Aku tak mau pergi. Aku tak biarkan dia lukai kakak dan adik. Kakak tak pantas dikorbankan. Far, jangan ngawur. Kau Tuan Li, kau berkuasa, aku tahu. Tapi aku menasihati kau, lebih baik pergi sekarang juga. Atau Ahoy, beritahu anak kecil ini. Siapa bos kita? Tuan Li kita. Bos kita penguasa dunia hitam putih. Kau siapa? Aku tak suka anak kecil ini. Tuan Li, ampunilah dia. Aku rela bersujud, Kak. Dasar jalang. Dari mana kau dapat pacar ganteng ini? Lumayan jago. Akan kutembak. Xiao Feng, jangan nekat. kau ingin balas dendam pada kami, kan? Jadi, Xiao Feng, jangan bunuh. Kak, aku tak akan. Aku takut dia balas dendam nanti. Pasang bom waktu di tubuhnya. Bom waktu. Kau mau apa? Apaan ini? Ini nih. Ini hukuman jarum. Setiap subuh akan terasa seperti ditusuk pisau. Ingat, jangan berhubungan intim. Jika tidak, Kau pikir aku takut? Awas dengan balas dendamku yang dahsyat. kalau tidak percaya, sekarang lihat lenganku, apakah ada garis merah. Garis merah di telapak tangan, akhir hidupmu. Pergi dalam 10 detik. Atau kau tidak akan jadi pria lagi. Aku tidak akan biarkan kalian berdua. Kau kira aku akan melepaskanmu? Aku tidak akan biarkan kalian berdua. Tuan Li pasti balas dendam. Ambil uang ini dan pergi. Santai, Kak. Dia sedang dalam kesulitan. Susah sendiri. Kak Xiao Feng, terima kasih. Tanpa kakak, aku sudah jadi korban Li Shikai. Sekarang kita benar-benar saudara. Aku mau istirahat dulu. Baiklah.
Tuan Li. Iya, Ina. Kenapa diam saja waktu kecil? Cepat cari tabib ajaib. Betul. Laba-laba. Tak masalah. Dasar tak berguna. Kalian semua tak berguna. Tuan Li, ada tabib tua buka klinik pengobatan Tiongkok. Nanti setelah sembuh, langsung bunuh pria tampan itu. Dan orang Liu Qingcheng itu. Ku buat dia menyesal jadi wanita. Silakan. Biaya pengobatan. Tak bisa obati, masih minta bayaran. Pergi. Ahui, besok kita cari tabib lagi. Hari ini kami undang semua. Berita bagus memberitahu. Cucuku yang manis, Liang Yuxin, tak bisa buru-buru. Dapat menantu idaman. Aku rencanakan adakan pesta pertunangan. Nanti saatnya. Mohon kehadiran semua. Kakek tua ini. Sejujurnya, saya datang untuk minta bantuan. Mohon menantu Anda obati ibu saya. Soal upah, jangan khawatir, kita bahas nanti saja. Akan saya panggil dia. Oh, terima kasih. Fatih, pesta pertunangan lebih baik dibatalkan. Saya dan Jiang Xiaofeng putus. Tahu, kau tidak. Dasar bodoh. Kau malah mengusir seekor naga sejati. Apa maksudmu naga sejati? Dia kan hanya dokter kampung. Lulusan luar negeri. Tapi tak tahu Pak Ki saja berguru padanya. Masih muda. Masa depannya cerah. Lalu apa? Aku tak suka dia. Sudah. Sejujurnya, dia sama sekali bukan tunanganku. Saya menipumu. Bayo. Sekarang, dikopot sebagai direktur. Tunjangan dicabut. Kecuali, kembalikan menantu idealku. Kalau tidak, Keluar dari keluarga Liang. Kakek, sekarang kau demi Jiang Xiaofeng mencabut jabatanku dan mengusirku dari Liang. Kau yang cinta aku. Diko bangun. Jangan macam-macam, Kak. Aku pergi olahraga pagi. Lah 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 lah. Hari kedua kerja saja sudah berani telat. Aku akan hukummu. Dokter, tolong. Dokter, Angel pilih satu, ya. Kakekku belum kembali sebentar. Aku juga bisa memeriksa gejala kamu. setiap subuh, hatiku hancur. Di lengan, ada garis merah. Tidak sakit. Hah? Tuan Li kemarin kesakitan. Mustahil sehat. Dia tidak sakit, pergilah. Tuan Li Shikai duduk di hadapanmu. Panggil kakekmu. Atau tokoku kuhancurkan. Jangan berani. Kakekku tidak ada di sini. Cari tabib lain saja. Kalau tidak, aku hancurkan tokomu. Tidak takut pada hukum. Hukum. Aku, Tuan Li, adalah hukum di sini. Tenanglah. Aku akan panggilkan rekan kerjaku yang dokter ahli. Baik, hanya ku beri setengah jam. Kalau gagal, toko ini akan kuhancurkan. Hei Tuan Toko, ada apa? Ada pasien aneh minta kamu. Setengah jam lagi. Nanti tokonya dihancurkan. Siapa sok jagoan? Cepat datang. Tidak usah datang lagi. Bosmu memang suka marah-marah. Ini pekerjaan pertamaku, nanti tokonya dirusak. Aku pergi. Siap. Orangnya mana? Tak terlihat bayangan orangnya sama sekali. Ihan, Ahui, hancurkan.
Cepat suruh dia masuk, obati aku. Yang kupanggil hadir. Lepaskan! Mau sembuh tapi sikapmu begitu. Katanya kau mau aku sembuhkan. Sial! Ternyata kamu! Aku lawan kau! Ayah! Minta tolong tapi sikapmu begini. Tunggu saja. Nanti aku mencekikmu. Lain kali, tidak akan mudah lagi. Aduh. Dia ganggu temanku. Kutanam sesuatu di tubuhnya untuk antisipasi. Boleh. Ini ambil. Temanmu perempuan ya? Awas ya. Jangan menyakiti hati Yuksin. Sudah lama kami tidak bersama. Apa? Nanti aku tanya lagi. Cepat bersiap, guru saya datang. Tidak usah, aku sudah di sini. Mobo. Hormat pada guru. Mobo. Jiang Xiaofeng gurumu. Sudah kukatakan, tidak terima murid. Tapi kalau mau belajar Tionghoa, bisa kuajarkan. Dalam hati, Anda selalu guru saya. Sejujurnya, karena ibu dari seorang temanku sakit. Mohon bantu. Xiaoqi, kalau mau minta bantuan saya, tentu boleh. Tapi toko obat ini, loh, sekarang dikelola bos Xiao. Saya hanya karyawan, tidak berwenang. Oh, saya setuju. Tapi bisakah saya ikut? Xiao, boleh ikut. Banyak dengar, sedikit bicara. Tidak masalah. Baik, ayo berangkat. Oh iya, guruku, Pak Guo juga undang tabib lain. Mungkin ketemu, harap maklum. Yang penting sembuh, tak perlu peduli siapa. Sepertinya bukan orang biasa. Bapak Ibu, inilah guru saya, tabib ahli yang saya maksud. Saya sungguh tak paham. Dengan posisimu, kenapa panggil anak muda untuk merawat nenek? Bahkan menyebutnya guru. Guru saya ahli sejati. Itu cuma kebetulan. Kamu juga dokter. Berani tidak sebut nama gurumu? Guruku Su Jingchuan. Xu Jingchuan. Tak pernah dengar. Hahaha. Dokter telanjang kaki tanpa sertifikat ya? Pulang kampung saja, cepat. Di sini, bukan tempat bagimu. Aku punya. Ini sertifikat dokter dari kotaku. Dokter kota sekarang sudah pantas obati keluarga Guo. Kamu tak diterima. Dokter kota sekarang sudah pantas obati keluarga Guo. Sudahlah, kami tak menerimamu. Pak Guo, jangan bicara begitu. Biarkan mengamati. Bisa selamatkan beberapa orang. Ini juga mengumpulkan pahala. Ayo kita masuk. Mobo, tak kenal kehebatanmu. Maafkan kami. Nyawa dulu. Lagi pula. Master Feng dokter terkenal. Mari kita masuk dan pelajari bersama-sama. Ayo. Dokter kampung, lihat dengan teliti. Hari ini bisa tentukan batas kemampuanmu sebagai dokter. Ternyata. Kondisi Nyonya tidak parah. Ini hanya gangguan yin yang. Cukup dengan akupuntur. Untung ayah memanggil Master Feng. Kalau tidak, andalkan dokter kampung. Tidak bisa makan itu. Gila benar. Diagnosanya benar. Tapi loh, perhatikan cara akupunturnya. Hentikan. Nak tampan. Jangan teriak. Nenek hampir mati karena kamu. Dokter, apa yang salah? Tusuk pelipis nenek bisa bikin nenek jadi vegetatif. Fonyo! Nonta. Aku dokter senior. Tidak perlu kau ajari cara bekerja dokter kampung. Untuk menghormati Ki, pergi dan jangan kembali. Diagnosa benar. Metode salah, terserah. Pamit. Tahu. Bernie. Aku pergi. Tenang. Aku handal. Terima kasih Pak Feng.
Anak itu memang benar. Aku tak seharusnya di sini. Lau Feng, Nyonya terkena penyakit tak tersembuhkan. Ku pakai ilmu terlarang, tapi ternyata sia-sia. Ini takdir ilahi. Tubuh aku pergi dulu. Akhirnya aku mengerti dokter kampung itu benar. Aku bersikeras hingga terjadi malapetaka. Omong kosong. Ini takdir ilahi, bukan soal keahlianku. Seperti ku bilang, ibumu. Semua takdir ilahi. Tak perlu bayar, pamit. Ibu, maafkan aku. Akan kusembuhkan ibu. Aku cari dukun itu sekarang. Jiang Xiaofeng, menurutmu istri gua bisa tewas di tangan Feng Yuhuai? Bahkan selamat, nyaris meregang nyawa. Halo, bos gue. Jarang menelepon, saya tak layak berbicara dengan Anda. Jujur saja, tusukan Pak Feng itu ada masalah. Pasti menyalahkan semangat itu. Saya lihat jelas saat guruku mengobati, dia belum menusuk sama sekali. Saudara Ki, saya memang buta mata. Kalau bisa panggil Dewa Pengobatan Jiang, rela bayar apa saja. Bahkan akan bersujud minta maaf di depan umum. Sudah, nyawa manusia taruhannya, ayo pergi. Guruku setuju, tapi ku peringatkan. Kalau berani menghina guruku lagi, jangan marahi saya. Tidak berani. Hampa, ngapain undang anak ini? Robot, kalau ada lagi, keluar dari keluarga gue. Sebenarnya bisa sembuh mudah. Tapi salah diobati Feng, ini hanya 60% kemungkinan. Yang tak berkepentingan, keluar. Pergi keluar. Area kedua. Batuk-batuk. Tuan Jiang, bagaimana? Apalagi yang bisa dilakukan? Sudah jelas nenek belum sembuh. Diam kau. Siapa bilang belum sembuh? Guoli, kau terus menghina orang yang berjasa mulai hari ini. Kau kusir dari keluarga gue. Nanda, aku cucumu sendiri. Ngapain lihat aku? Pergi mohon maaf ke Tuan Jiang. Tabib Jiang, saya salah. Mohon maafkan saya. Bangun, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Pamit. Tabib Jiang, biaya pengobatan belum lunas. Jika Anda berniat baik, bangun banyak rumah sakit dan sekolah. Cepat, Tuan Li lumpuh. Bagaimana? Maaf, saya tak bisa bantu. Tapi ada tabib Feng tua, dijuluki Dokter Han. Hanya dia bisa selamatkan Tuan Li. Hei, mari. Pandu kami. Bobo. Tidak mau temui siapapun. Mohon tabib Feng selamatkan Tuan Li. Asal penyakit Master Li. Itu bajingan Jiang Xiaofeng. Penyakit Tuan Li bisa aku obati. Tapi Tuan Li harus bantu. Bunuh kakak senior itu. Tabung Feng kenal anak itu. Anak itu ya, pernah pakai ilmu hitam mencelakakanku, ku bebaskan dia. Tapi dia berani membunuh Master Li. Tabung yang tenang, asal bisa sembuhkan Master Li. Pasti ku habisi anak kecil itu. Asal bisa sembuhkan aku. Teman, bukan masalah. Uang bukan yang penting Tuan Li adalah teman. Cocok denganku.
Memang dokter hantu. Tubuhku sudah bisa bergerak. Tabib Feng, tenang. Aku pasti habisi Jiang. Tabib, lihatlah ini. Benar. Si Jiang bilang, garis merah di telapak. Orang akan mati, kau obati asal-asalan. Sekarang hampir sampai. Jiang. Tuan Li, kau mau aku cari Jiang Xiaofeng? Baik. Iya. Cepat datang. Ernie, Kalau Tuan Li kau juga ikut celaka. Dasar kurang ajar. Kau harus sembuhkan Tuan Li. Nanti adik pulang, pasti ku tangkap. Liu Qingcheng. 67%. Siapa? Nona Liu. Tuan Li sudah lumpuh total. Demi budi Tuan Li, tolong minta Jiang Xiaofeng selamatkan dia. Ini semua karena dia cari masalah sendiri. Jadi begini jadinya. Liu Qingcheng. Jika Tuan Li celaka, kau akan menderita. Majikanmu sudah jadi bangkai. Berani ancam kakakku. Adik, kau kembali. Memohon harus punya sikap yang benar. Apalagi, kau hanya anjing. Bayar 1 juta untuk kakakku. Kalau tidak, jangan pancing amarahku. Berikan. Kau pantas mati. Sudah dilarang berhubungan, tetap bandel. Mau ngapain kau? Aku habisi kau. Kau cari mati. Bajingan, berani kau pukul. Gue, aku bisa bicara. Untung kau tahu diri. Ayo pergi. Lupa kasih tahu. Sekarang kau bukan laki-laki lagi. Biarkan aku sembuhkan kamu. Kerja sebulan di toko obat Tiongkok, itu saja. Suruh aku kerja gratis. Kau masih mimpi ya? Tidak terbatas. Ahui, ayo pergi. Aku pergi. Kak, kau hebat sekali. Fata. Far, sudah larut. Aku mau istirahat. Sialan Jiang Xiaofeng. Aku tidak percaya. Aku perlu obat. Wah, aku. Jiang Xiaofeng itu bukan manusia. Kamu mau apa? Wah, tidak. Aku datang kerja di tempatmu. Pemilik toko Xiao, tolong terima saya. Lagi pula, setiap bulan aku bayar. 500.000. Wah. Yo, Jiang Xiaofeng, kamu main licik lagi ya? kebetulan kita butuh tukang jaga. Ini ada yang siap. Jangan mengeluh, kan kamu yang mau. Tak ada paksaan, kerja atau tidak. Minggir, banyak yang rela jadi penjaga. Pemilik toko Xiao, saya rela jadi tukang jaga. Aku juga rela, sungguh. Aku akan buka klinik gratis. Promosikan klinik kita. Di tengah jalan pasti ada banyak yang tak mengerti. Ada tukang jaga bisa mengancam mereka. Selain itu, kakekmu bermusuhan dengan Feng Yuhuai. Buka posko pengobatan gratis di depan toko Bayao. Setor 500.000 ke bos Yao tiap bulan. Soal penyakitmu. Lia, tergantung usahamu. Ginseng timur kotaku borong murah. Bisa cuan besar lagi nih. Laporan buruk. Ada anak muda ngaku dari toko obat Cina. Pengobatan gratis di sini. Pasien kita semua berbondong ke sana. Apa-apaan toko sampah itu berani saingi aku? Lagi pula, hanturkan! Sering kencing, kurangi aktivitas, makan daun bawang. Jangan sok kuat, lemak lembek. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah terlalu ramai, cukup sampai sini. Tenang, orang penting belum datang.
Siapa saja boleh berobat gratis di tempat ini. Ternyata kau juga brengsek. Itu bukan. Aku di klinik ini. Apa hubungannya dengan kura-kura tua ini? Apa kaitannya? Baik kau tang adalah situs saya. Pondok reot Anda 300 meter dari sini. Bagaimana bisa kurang ajaib? Ku ingatkan kau, pergi sekarang atau ku hancurkan kau. Berani. Kau itu siapa-siapa? Berani rusak lapangan tabib Jiang. Aku ini siapa? Aku Feng Yuhuai, dokter hantu. Dasar kau tua bangka. Mau berantem ya? Hei! Tuan Li. Ada apa ini? Bukankah kita teman baik? Teman baik, kau hampir membunuhku. Berani datang. 9 bisnis. Pergi sana. Atau ku hancurkan toko sampahmu. Toko herbal Baicao. Bahkan tulang rentahmu ku remuk. Tidak. Aduh, aku pergi. Aku pergi. Lihat, Li kecil masih berguna kan? Oh, hari ini kau benar-benar mau tambah masalah untuknya. Ayo, lanjutkan pemeriksaan. Kok Jiang Xiaofeng dan Li Shikai bisa berurusan? Katanya mereka musuhan. Sudah lama kau bersamaku. Ada ide bagus untuk balas dendam. Aku tahu caranya. Liu Qingcheng dan Li Shikai menyimpan rahasia gelap. Lakukan ini. Dendammu akan terbalaskan. Posisimu ikut meningkat. Kau benar-benar cerdik. Dengar, kau kenal Liu Qingcheng. Emang kenapa? Ekspresimu benar-benar mengganggu. Andai bukan karena Liu Qingcheng, sudah kuhancurkan wajahmu ini. Kalau mau berobat, kamu dipersilakan datang. Jangan macam-macam atau nasibmu seperti Feng Yuhuai. Feng Yuhuai siapa? Kakakku Liu Badao bisa bikin dia minta ampun. Dia bahkan takut melawan. Dasar kalian berdua memang tolol. Mau apa sih? Aku bukan dokter gila. Dasar kurang ajar. Sekarang, bawa Liu Qingcheng ke sini atau ku bunuh kau sekarang. Siapa kau pikir? Berani ancam aku dan kakak King Chao. Berani pukul aku? Jinyu, habisi dia. Aduh, Liu Badao. Sudah, nanti habisi dia. Hei, Liu Mazi, cukup. Liu Badao. Beraninya kau berani mengganggu di wilayahmu sendiri. Tuan Jia, kau tidak apa-apa. Lama lagi datang, baru kau khawatir. Kapan kau buka klinik gratis? Katanya sudah lepas dari Liu Qingcheng. Lepaskan Liu Qingcheng. Belum. Ikut campur. Aku sudah lepas. Tapi Liu Qingcheng, jangan sentuh. Demi masa lama kita kenal, dengarkan baik-baik. Pahami situasi. Segera bawa anak buahmu. Berdua. Li, aku kasih muka. Hari ini aku lewat, tapi kedua kaki anak ini harus aku patahkan. Ah, ya. Bagus, aku juga memang ingin patahkan kedua kakimu. Anak kecil, aku tak peduli kau dekat dengan Li Shikai, kau menghina aku hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jinyu, bunuh dia. Lapor, lapor. Oh, kau Jong. Kau siapa? Tak perlu kau tahu. Kau tak pantas tahu siapa aku. Ingat baik-baik, naga ada sisik terlarang. Rentuh. Mati. Qingcheng adalah sisiku. Sudah ku bilang pergi. Kau keras kepala sekarang. Syukur kalau cuma kakimu patah. Hari ini kakimu kurubah lain kali. Ku bawa ke maut. Xiao Li, akhir-akhir ini, awas Qingcheng baik-baik. Kalau terjadi sesuatu, kau bertanggung jawab. Sudah ku beritahu kau tak peduli. Sekarang lihat kedua kakimu patah. Aku ingin memberimu nasihat. Apakah kata-katamu ini masih berguna sekarang? Kedua kakiku tak bisa bergerak. Aku pasti balas dendam.
Semuanya lihat, dokter gadungan Jiang Xiaofeng membunuh ayahku. Dokter Jiang sangat ahli dan jujur. Bagaimana mungkin dia membunuh ayahmu? Jika kau tak bisa jelaskan semuanya hari ini, jangan harap Semuanya. Ayahku meninggal setelah minum obat dari Jiang Xiaofeng. Jiang Xiaofeng, si dokter gagal ini adalah pembunuh. Hei, apa buktimu? Aku tahu kau akan menyangkal. Lihat bekas jarum aku puntur di tangan ayahku. Benar, aku yang merawatnya. Tapi kenapa kau fitnah aku? Kita tidak ada dendam. Untuk apa kau menjebakku? Omong kosong. Kau baru saja mengaku. Aku mengaku merawatnya. Tapi aku berusaha menyembuhkan. Aku berusaha menyembuhkannya. Kau malah bilang ku bunuh dia. Itu fitnah. Kau tetap tidak mengaku. Baiklah, masih saja menyangkal kau memfitnahku. Siapa yang memfitnahmu jika tetap menyangkal? Aku akan telepon polisi. Bayo. Karena kau tetap menyangkal. Aku akan buktikan dengan mayat berbicara sendiri. Apa maksudmu? Kau beli pisau. Jika orang tua ini akan kubelah perutnya. Lihat isi perutnya, ada obatku tidak. Dengarkan baik-baik, tua, nanti. Aku sayat perutmu dulu, lalu lehermu. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Astaga, ayah sadar, kau ternyata hidup. Siapa suruh kalian memfitnahku? Fitnah apa itu? Ayah selamat, itu sudah beruntung bagimu. Jangan bergerak. Klinik kami untuk menolong, tapi kalian. Kalau diam, kalian kuhabisi. Bukan salah kami. Bos Feng yang benci Tabib Jiang suruh kami memfitnah. Tabib Jiang, aku ajak kawan hadapi Feng Yuhuai. Aku takkan tinggal diam. Tidak perlu, kalian berdua boleh pergi sekarang. Feng Yuhuai, waktunya kita selesaikan urusan kita berdua. Segera gunakan semua koneksi yang kau punya. Sebarkan ini di internet. Yakin bisa menghancurkan nama si Jiang kali ini? Mobo, percayalah, si tua itu ahli berpura-pura mati. Nama si Jiang pasti hancur kali ini. Dasar bajingan masih berani melawan. Aku habisi dia. Mobo, gagal total. Mereka ketahuan. Toko obat kita dipenuhi orang. Semua minta refund. Ini gara-gara kau. Tidak boleh. Apa aku juga harus bernasib seperti Tuan Qi? Menyembah anak ini? Guru, terimalah hormat muridmu. Kau dengan moral seperti ini tidak layak menjadi muridku. Jiang Xiaofeng, kalau kau tak kasih jalan. Dokter Jiang baik, tapi aku tidak. Mau lari? Aku tahu Jiang Xiaofeng. Orang hebat, bahkan Li Mingkai yang licik. Mau bekerja untuknya, tapi sekarang kakakmu sudah usir menantu. Dan menurutku, Liu Qingcheng cuma wanita penghibur pemilik bar, mungkin bukan saudara. Menantu idamanku. Tak boleh kalah dari wanita penghibur. Cepat! Panggilkan Kian-Kian. Fatih. Kenapa kau biarkan Kian-Kian bersama Jiang Xiaofeng? Aku tak kisah, kalian berdua harus. Dapatkan dia, bahkan kalian berdua nikah dengannya pun tak apa. Kakek Liu sakit keras. Dia terkaya namun tak cari tabib. Cepat, segera undang dia kembali. Aku akan telepon dia untuk obati kakek Liu. Kian-Kian cantik, sakitmu dah kambuh ke? Biar aku periksa. Aku tidak sakit. Penyelamat ayahku yang sakit. Ku kirim alamat, nanti ketemu. Kian-Kian cantik yang minta. Mari aku datang. Jiang Xiaofeng, kau ini. Jangan mengecewakanku. Akulah pasangan aslimu. Fah,
Doktermu belum datang, lebih baik. Dokter ahli yang kubawa periksa kakek Liu dulu. Dari universitas mana? Pernah kerja di rumah sakit. Dokter ahli apa? Kurasa. Cuma penjual obat abal-abal. Sejak kecil belajar pengobatan Tiongkok dari kakekku, tak kuliah. Sekarang kerja di klinik. Dengar itu, masih sok ahli. Cuma dukun kampung. Kakek Liu kan orang terpandang. Bisa percayakan orang ini, kalau ada masalah, kau sanggup tanggung. Penipu pengobatan Tiongkok semakin banyak. Kita jadi merasa malu di luar negeri. Nama baik dunia medis hancur karena kalian. Peribahasa merasa jijik bergaul cocok untuk orang seperti kalian. Wahai Master Zhang, jangan marah pada penipu. Tidak layak dengan status kita. Mari kita obati kakek ini, silakan. Dasar sok tinggi. Jangan terima penghinaan ini, kita pergi. Jawab jelas, hidup atau mati, jangan berbelit-belit. Adik seperguruan, kamu kuliah luar negeri pasti lebih punya ide. Kakek Liu, bagaimana pendapatmu? Jika tidak diobati, kakek hanya punya waktu. Tapi, aku punya satu cara. Dengan bantuan senior dan aku. Hanya ada 20% kesuksesan. Biarkan saja, kakek. Ada ahli yang kusarankan. Bagaimana pendapat kalian? Orang hebat yang kau maksud, itu guruku. Kakak, meski guru Huang datang, hanya 30% peluang berhasil. Dia, guru dan master itu berbeda. Aku akan telepon dia dulu. Halo, Master. Liu si Raja harta sakit parah, ingin meminta bantuanmu. Liu yang sering menyumbang untuk sekolah dan rumah sakit itu. Kau tak tahu lokasimu, aku jemput saja. Kian-kian sudah mengajakku menemui kakek Liu, tapi mereka meremehkanku. Lebih baik aku pulang saja. Apa? Mereka berani meremehkanmu? Master, ikut aku masuk. Aku yang akan menghajar mereka. Hanya karena menghargaimu. Kalau masih begitu, aku langsung pergi. Dasar kau kurang ajar, kembali lagi, hadirin. Ini masterku, senior Jiang Xiaofeng. Kau beneran gila? Ya, dia jelas penipu. Mana mungkin mastermu? Aku peringatkan, dia benar masterku. Lebih sakit bagiku. Inikah cara kalian menjamu tamu jika bukan karena guruku? Satu, karena kakek suka berbuat baik. Kedua, kalian memohon-mohon. Dengan penghinaan seperti ini, mana mungkin dia datang? Ini ujian sebenarnya. Anak muda, tolong periksa saja. Aku tinggal sebulan lagi. Jika tak sembuh, takkan kusalahkan. Dokter hebat, periksa. Dia semprot. Tak perlu ronjen, aku dokter TCM. Kamu dokter barat, kok bisa belajar ke dokter TCM? Dokter TCM itu semua penipu. Nambo, jangan kira belajar di barat. Boleh meremehkan warisan nasional. TCM terlalu mulia untukmu. Untuk kau pahami. Baiklah. Ayo kita buktikan di lapangan. Akan kulihat bagaimana TCM kuno ini menyembuhkan. Kaki kakek sakit karena kedinginan. Lama-lama merusak 8 meridian utama. Haha, kaki ayah memang terganggu karena kedinginan. Itu 8 pembuluh ajaib kan cuma fiksi. Masih. Ngaku bukan penipu. Jiang Xiaofeng. Dokter Zhang benar. Itu 8 pembuluh ajaib cuma dari cerita silat. Mana bisa dipakai di dunia medis modern? Kalian semua ini tidak berilmu, tapi sok menghakimi orang. Tidak tahu apa-apa, tapi suka menyalahkan orang lain. Lucu sekali. Fateh, percaya atau tidak, saya akan jelaskan. Saya 70% yakin bisa menyembuhkan, bisa berjalan normal. Apa? 70%? Masih bisa jalan normal, jadi nggak perlu operasi. Kami selalu buktikan dengan fakta. Tidak seperti yang lain. Hanya teori tanpa praktik. Jian Chun Sok pamer. Kakek harus diamputasi untuk sembuh. Percaya obat tradisional bisa menyembuhkan jika kakek celaka.
Kamu bertanggung jawab. Kakek Liu saja percaya. Biarkan tabib Jiang obati. Kamu tak becus malah cari masalah. Vian, jangan kasar. Itu fakta adanya. Pengobatan Tiongkok bukan hanya ramuan. Pikiran sempit pikiran saja. Zhuangzi pernah berkata, katak dalam tempurung tak paham dunia. Ngobrol denganmu hanya buang waktu. Merusak suasana hatiku. Berani taruhan denganku. Jika kau bisa menyembuhkan kakek, Aku akan sujud minta maaf. Aku bahkan akan jadi muridmu. sebaliknya juga. Sama juga. Up-end. Mau jadi muridku. Dengan skill dan etika medismu yang payah. Kau tak pantas. Kau takut ya? Dodo, aku belajar kedokteran untuk berbuat baik dan menolong orang. Bukan buat orang seperti kau yang cuma buang waktu. Nanti kau tahu. Apakah aku takut? Obati aku. Gagal pun tak masalah. Kaki ini, Tuan Hua. Banyak yang menyerah. Bobo, bagaimana? Jika tak bisa sembuhkan, jangan buang waktu, Paman. Mari sini. Paman tidak apa-apa sekarang. Coba gerakan kaki. Kaki saya ini sudah lama tak terpakai. Mana mungkin bergerak? Kaki saya ini sudah lumpuh bertahun-tahun. Mana mungkin bisa? Sudah kubilang, kau penipu, Paman. Itu kan dulu. Sekarang coba lagi. Paman, kakimu bergerak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayo, kita bantu Paman berjalan. Bisa. Aku bisa berdiri lagi. Silakan coba, baru tahu hasilnya. Tak kusangka tulang tua ini. Benar-benar bisa berdiri. Pak, kondisi Bapak sekarang masih perlu pemulihan. Besok kirim orang ambil obat ke klinik Tiongkok. Sekalian, ini kartu nama saya. Saya pamit. Tabiang Jiang. Hanya itu. Saya sesal sikap tidak sopan sangat meminta maaf. Saya mohon, terima saya jadi murid. Tabiang maafkan, tak perlu berlebihan. Jika ingin berterima kasih, bangunlah lebih banyak rumah sakit dan sekolah. Bangunlah. Dengan bakatmu, wajar sedikit sombong. Tapi jangan nilai orang dari penampilan. Jadi muridku. Belum bisa dulu. Kalau mau jadi relawan medis 3 bulan, aku bisa ajarkan kau beberapa teknik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku ajak kau pergi. Pulang ke gunung. Ngapain sih bawa aku ke sini? Begini ya, aku punya 2 teman cewek. Lihat videomu. Kau tampak keren saat mengobati. Aku bilang ke mereka kalau kamu temanku, jadi aku bawa kamu ke sini. Cuma gara-gara masalah receh, kau bawa aku ke sini. Dah, Jiang Xiaofeng, sabar dong. Aku belum selesai. kau hanya cari gengsi. Kau anggap aku orang bodoh. Jangan marah, Kak Xiaofeng. Tolong. Bantu aku jadi simpanan. Simpanan? Tipe penjilat itu. Kamu pikir gue penjilat yang mau nempel terus? Maaf, saya Jiang Xiaofeng tidak pernah jadi penjilat. Xiaofeng, tolonglah. Lihatlah posisiku di depan teman-temanku. Aku udah sombong di depan teman-teman. Kalau kamu nggak datang, aku malu. Nggak mau korbanin harga diri gue. Saya Jiang Xiaofeng adalah pria sejati, tidak pernah jadi penjilat. Hanya berakting. Kayak waktu jadi pacar palsu sepupu gue. Jangan bahas sepupu lo. Aku bantu dia jadi pacar pura-pura. Dia malah. Dia malah tega meninggalkanku. Bukan sepupu gue, kan? Saya bisa bayar. 300, 500 dolar. 1000. Permainan cinta khas nona kaya sepertimu. Uang itu bagiku hanyalah seperti tanah basah. Nggak ada harganya, tak berguna. Kak Xiaofeng,
Ya, Kak Xiaofeng. Ku mohon, jangan. Jangan pergi dong. Aku malu sekali kalau teman menertawakan aku. Aku mohon, jangan pergi. Tolong bantu aku. Aku akan penuhi semua permintaanmu. Tuan Qianfian, ini bukan soal uang. Aku pria gagah. Takkan menghinakan diri demi sedikit keuntungan. Tak mau jadi pengemis perhatian. 9 kaki? Tadi kau bilang 7 kaki. Kok jadi 9? Apa salahnya? Aku memang 9 kaki. Ada yang salah. Tak apa. Asal mau bantu, 18 pun boleh. Apa syaratmu? Katakanlah. Apa syaratmu? Betul. Mau apa? Pengen badanku? Nggak mungkin. Nggak akan pernah. Jangan anggap aku kayak gitu. Kalau emang nggak tulus, ya udah, gue cabut aja. Kak Xiaofeng. Boleh. Bantuin aku di sini saja. Boleh sentuh. Di sini. Seriusan boleh pegang? Asal kamu berlaku baik. Aku setuju. Boleh. Langsung atau pakai baju? Dasar tidak tahu malu. Udah gini masih nuntut. Langsung saja. Udah, gue pulang untuk tidur. Udah. Aku setuju. Jadi aku setuju. Terus aku harus ngapain? Begini. Pura-pura suka sama aku. Seperti penggemar setia. Maksudnya bagaimana? Harus lebih perhatian, selalu nurut. Oh. Aku bilang A, jangan B. Lakukan saja apa yang aku suruh. Oh. Aku capek, ambilkan kursi dong. Aku haus, belikan air dong. Tali sepatuku lepas, ikatkan dong. Aku jadi budak dong. Kamu bisa bilang begitu. Udah, nggak mau. Lah, tadi janji setuju. Kenapa sekarang mundur? Aku ini jantan tinggi dan gagah, punya harga diri. Udah, cukup. Nggak usah lebay. Cukup sedikit perhatian aja. Oke deh. Bu. Aduh, haus banget nih. Aku haus. Tanda bintang. Aku tuh. Haus? Ya udah haus sendiri, bukan urusanku. Kakak, tadi kan sudah setuju. Sekarang kamu sim. Kalau aku bilang haus, kamu harus buru-buru beliin aku air. Jadi aku harus masuk peran? Kalau bukan begitu, bagaimana kalau nanti kamu ketahuan? Oh, ya sudah, aku beliin air ya. Fata. Nada suaramu, tatapanmu harus lebih antusias. Bukan gitu. Harusnya kamu memujaku. Bukan seperti ini. Jangan asal-asalan. Aku coba deh. Aku belikan air, ya. Terlalu palsu, Kak. Aduh, harus dari hati. Aku nggak bisa memaksakan perasaan. Bayangkan aku itu orang yang kamu idam-idamkan. Baiklah. Lakukan dengan tulus. Kayak buat idaman hatimu. Aku tak punya gebetan. Ya sudah, aku coba lagi. Kamu haus enggak? Aku belikan air, ya. Tingkahmu ini. Kok bisa licik dan menjijikan? Mirip pengkhianat. Kok kamu banyak maunya sih? Tidak main lagi. Ah, sudahlah. Kau sudah cukup baik. Tapi sebelum merayu, kamu harus bilang dulu. Cantik kian-kian. Harus gitu. Kau pengagum setia, harus bilang gitu. 2. Aduh, capek banget. Aku paham. Kian-kian cantik, aku ambilkan kursi untukmu. Huduh. Memutar waktu adalah kesunyian. Belum usai, kau abadi selamanya. Tak pernah terlupakan. Luka di relung hati. Serigala putih di salju. Far. Kakak marah. Aku mau jelasin, tadi aku. Far. Kak, jangan marah. Makan permen biar tenang. Iya. Dik, kamu memang nakal. Kamu suka aku atau yang kian-kian yang manis? Aku menghormatimu. Tapi aku juga laki-laki.
Kak, jangan keterlaluan. Adia, tadi kamu mesra-mesraan sama Yan Kian-Kian, kok sama aku malah canggung. Xiao Feng, maksudmu apa? Far, aku bukan tipe orang begitu. Kalau aku berniat jahat, sama saja dengan penindasmu. Salah. Kalau aku setuju, Aku tahu kakak sayang padaku meskipun aku harus bersama. Harus lewat pernikahan dulu. Kak, Xiao King ada sedikit masalah. Aku pergi bantu selesaikan. Pulang cepat ya, aku tunggu untuk makan. Ayo. Bang, aku lihat dulu. jangan sentuh, tak perlu urus. Urus saja Kian-Kian. Kabar baik diam. Kabar buruk cepat. Baju. Ngomong baik-baik. Kenapa pakai jarum? Aku cuma bosan. Jalan-jalan ke taman. Lihat kamu dicium Yan Kian-Kian. Jadi bocorin ke Xiao King. Eddie. Udah ngaku, masih ditusuk. Xiao Li, sini. Jongkok. Pegang baik-baik. Jangan sampai jatuh. Jiang Xiaofeng, kamu benar-benar brengsek. Udah nikah sama Yuxin, masih main mata sama Yan Qianqian. Gak bisa setia. Aku difitnah. Aku juga gak tahu kenapa Kian-Kian maksa cium aku. Mungkin ini daya tarik pribadiku. Kayak kebakaran kota. Ikut kena imbas. Iya. Cerita sekarang dong. Bagaimana kamu bisa terluka? Ketergores aja. Hampa, tiduran aja. Ngapain tusuk-tusuk? Ku diamkan kau di dekatnya biar kau jaga dia. Kalau begitu, maksudmu begitu. Kamu juga harus tusuk diri. Astaga. Apakah membosankan berada dekat dengan orang sepertiku? Enggak kok. Tenang itu enak juga kok. Terlalu diam kurang seru. Sesekali sepi itu baik. Aku tipe pendiam. Cuma Yuxin teman sejatiku. Selain itu, kehadiranmu telah mengubah hidupku. Sayang, Sayang apanya? aku janji ke Yuxin tak akan suka pria yang sama dengannya. Tuan toko. Nak order apa hari ini? Datang. Yuxin. Xiao King belum cerita ke Jiang Xiaofeng kan? Belum, kan aku tunggu kamu dulu. Jangan-jangan kalian berdua ada niat tersembunyi padaku. Aku cuma satu orang, tidak kuat. Duduk dulu, Jiang. Aku punya hal yang sangat penting. Perkara apa? Misterius banget. Gini, toko herbal Bai Kaotang di pusat kota sudah bangkrut. Ku beli bareng Xiao King. Jadi, aku berpikir untuk memindahkan toko jamu kita ke sana. Waduh. Lokasinya sangat luas. Lagi pula, lokasinya di pusat kota pasti sangat mahal. Selain itu, ngapain beli toko obat tradisional? Xiao Feng, jangan buru-buru. Dengarkan Yuxin dulu. Menurutku juga, toko Xiao King masih terlalu sempit. Tidak baik untuk masa depan kalian. Jadi kupikir beli toko Bai Caotang. Kalian bisa pindah dan mengelolanya bersama. Jadi begitu. Kamu bos kami berdua, aku sama Xiao King kerja buat kamu. Wah, Yuxin, maksudku. Bos Liang, silakan duduk. Begini loh ya. Toko Bai Kaotang itu saya yang beli sendiri. Tapi ingin kerjasama dengan Xiao King. Pembahagian saham.
Xiao King 50%, saya 30%, dan kamu 20%. Anda yang bayar. Tapi kami dapat saham. Manajer dapat 50%. Aku juga, betul, Xiao Feng. Yuxin memang berniat baik, dia mau bantu kamu merealisasikan impianmu. Dia beli toko tersebut dan berjanji lagi. Dia akan melabur besar untuk mempromosikan kamu. Jadikanmu merekembangkan pengobatan Tiongkok. Liang Yuxin, benarkah kata Xiao King? Saya cuma nampak potensi dan masa depanmu dan ingin kolaborasi untuk pengobatan tradisional. Saya tak paham pengobatan Tiongkok. Kami siap bantu di bidang komersial dan operasional. Liang Yuxin, boleh saya tahu kenapa kamu melakukan ini? Aku mau, ya aku lakukan. Xiao King, keluarkan. Ambil kontrak pembahagian saham. Kita semua tanda tangan. Mulai sekarang kita adalah rekan kongsi. Liang Yuxin, bolehkah saya tahu? Kau lakukan ini. Kau bukan ahli di bidang ini. Kamu habiskan banyak duit untuk beli tempat besar ini dan beri kami saham. Apa tujuan kamu? Kenapa hanya kamu yang boleh ada idealisme tinggi, tapi saya tidak? Cukup berhenti bertanya. Niat baik Yuxin harus didukung, jangan disangsikan. Aku tidak meragukannya. Baik-baik saja. Saya dengan tangan terbuka menyambut Ibu Liang. Baik, tanda tangani ini. Siap. Luar biasa, mulai hari ini kita bertiga akan berjuang bersama. Untuk Jiang Xiaofeng. Bukan. Untuk karir pengobatan Tiongkok kita. Urusan selanjutnya bisa kuserahkan padaku. Saya duluan ya. Sudah waktunya kakak saya menyuruh pulang makan. Saya duluan ya. Far. Jiang Xiaofeng, lama tak ketemu. Jiang Xiaofeng, lama tak ketemu. Ponsel kakak kok di tanganmu? Dia di mana? Apa yang kamu lakukan? Betis, aku bunuh seorang wanita. Tidak berlebihan kan? Saya yang bersalah pada Anda. Lepaskan dia. Dia tidak terlibat. Urusan kita, jangan seret orang lain. Hahaha, aku bukan orang baik-baik. Kau ganggu aku. Aku akan buat semua orang di sekitarmu juga tak tenang. Apa sebenarnya maumu? Lembah kuda putih. Kau punya 30 menit. Kalau tidak, kakakmu yang cantik ini tak lihat matahari lagi. Tatap. Jangan gerak. Kau datang sendiri. Gagal. Aku sudah di sini. Bunuh atau siksa, lepaskan dia dulu. Kau lumpuhkan kakiku. Kau kan dokter ajaib. Sembuhkan kakiku. Mungkin aku kasih rahmat dan lepaskan kakakmu. Aku bisa sembuhkan, tapi ada syarat. Aku harus dekat untuk mengobati. Kau berniat jahat padaku. Kau pegang kakakku. Sekalipun aku nekat, aku tidak akan korbankan nyawa kakakku. Baik, ku percaya kali ini. Dasar kau! Lihatlah nasibmu sekarang. Hei! Apa yang kau lakukan? Ku peringatkan, jika kau sakiti mereka, aku pastikan kau mati. Tatap! Kau tidak apa-apa. Tenaga dalam sudah separuh. Masih belum sadar. Kak, bagaimana perasaanmu? Lebih baik. Tapi kau terlihat pucat. Aku muda dan cepat pulih. Tapi kau yang harus khawatir. Menderita karenaku. Aku benar-benar merasa bersalah. Jangan bersalah. Kakak, banyak wanita iri dengan keberuntunganmu ini. Kak, di hatiku saja. Kenapa tidak mau? Tidak tahu apa gadis kecil ini lagi ngapain sih.
Angkat saja. Siapa tahu penting dan aku sudah lebih baik. Halo. Apa? Tuan, tolong ganti sepatu. Vian, kenapa kau berlutut? Cepat berdiri. Kamu tuan aku. Tentu aku harus berlutut. Bukan Kian, pelayan apa? Jangan bercanda, cepat berdiri. Baik, Tuan. Kian, bisa normal tidak? Kak Xiaofeng, aku sedang bermain peran. Bisakah kau menemani? Ayo Xiaofeng. Oh, bukan Tuan. Lihat, pembantu kecilmu manis. Udah siapin makanan sepanjang meja. Ini cuma 4 lauk. Masa cuma 4? Ini sepanjang meja. Kamu bisa makan berapa banyak sih? Aduh, bisakah kau mengujiku sekali saja? Bagus kok. Nah, Kian, aku nggak minum. Kak Xiaofeng, minum dikit aja. Siapa yang nggak tahu Kak Xiaofeng tahan minum? Mau aku temani minum? Mau aku temenin minum? Mata sih. Perempuan minum minuman apa? Nah, makanlah. Bagaimana? Enak nggak? Nggak enak banget. Enak. Enak. Makan lebih banyak. Kian, boleh aku pergi sekarang? Kakak Xiaofeng, kamu sudah mau pergi? Kakak, aku ingin bilang aku suka padamu. Aku tahu banyak yang suka padamu, tapi aku benar-benar suka padamu. Kian, aku hanya orang kampung. Tidak layak kau sukai. Lepaskan saja. Aku suka padamu. Masakanku terkenal tidak enak. Ayahku pun tak mau makan. Kamu habiskan semua. Berarti kamu peduli padaku. Kian, aku juga suka padamu. Hanya terbang sekali saja. Kian, aku juga suka padamu. Benar. Tapi karena kakak menyayangi adik. Aku tak mau jadi adikmu. Aku ingin jadi. Jadilah pacarku. Pacarku. Pak, Kian, kamu masih terlalu muda. Aku tidak kecil. Aku sudah 20 tahun, kuliah, sudah dewasa, dan boleh pacaran. Kenapa selalu anggap aku anak kecil? Aku terlihat muda, tapi aku sudah dewasa, punya pemikiran dan kesukaan sendiri. Kenapa kalian? Kenapa selalu dengan sebutan anak kepadaku? Apa aku benar-benar takkan pernah dianggap dewasa di matamu? Sudah, Kian, kamu bukan anak kecil. Maafkan aku, aku salah bicara. Jangan minta maaf, Kak Xiaofeng. Kamu sudah banyak membantuku. Aku akan merasa bersalah. Apa kalau kamu biarkan aku membalas budimu? Vian, kita teman. Aku membantumu dengan ikhlas. Tidak perlu balas budi. Tapi, bagaimana kamu ingin membalasnya? Kalau begitu, terima aku. Kian, kau masih perawan? Mana mungkin aku? Aku perawan, tapi kenapa? Aku mencintaimu. Aku rela. Aku ikhlas sepenuh hati, Kak Feng. Jika kau merasa aku, Yan Kian cukup menarik dan layak untukmu, maka terimalah aku. Kian, bagiku kau seperti adik. Aku sudah bilang, aku beneran gak pengen jadi adikmu. Jiang Xiaofeng, kenapa kau selalu jadikan aku adikmu? Aku benci kamu. Aku tak mau lihat kau lagi. Vian. Kian, jangan menangis. Bukan berarti aku nggak rela, hanya saja aku tidak mau jadi bajingan. Jadi maksudmu, kau mau denganku? Siapa yang tak mau? Vian, mau ngapain sih? Kian, kau di rumah. Kulihat kau kesepian, jadi kutunggu. Jangan. Yuxin tidak seperti yang kau kira. Aku dan dia. Jiang Xiaofeng, kau masih manusia. Tega-teganya kau menipu anak kecil ini. Aku tangkap kau basah. Masih berani cari alasan. Tidak, aku tak apa. Kau benar-benar hewan. Jiang Xiaofeng, aku salah menilaimu. Kau sampah tak tahu malu. Masih pantas disebut manusia. Kakak, diamlah kau. Kian, apa katamu? Suruh aku diam. Aku tak mau kau menghina Kak Feng. Jangan hina Kak Xiaofeng.
Adegan tadi memang benar. Tapi bukan Jiang Xiaofeng yang paksa aku. Ini alasannya sederhana. Aku suka dia, ingin jadi pacarnya. Qian, kau ngomong apa sih? Mediasi. Bagimu aku selalu anak kecil. Tapi umurku 20 tahun. Aku sudah dewasa, punya pikiran dan hati sendiri. Aku benar-benar cinta Jiang Xiaofeng. Qian, kau ngomong apa sih? Fata, bagimu aku selalu anak kecil. Padahal umurku 20 tahun, sudah dewasa. Tali pancing. Kian, jangan begitu. Kakakmu ingin yang terbaik untukmu. Aku baik. Kau pikir aku tak tahu? Dia suka padamu. Tak mau aku memilikimu. Lanjut. Kian, jaga diri di rumah. Aku kejar. Sepupumu dulu. Halo. Betul. Yusin, kamu bernilai miliaran dolar. Jangan menangis seperti anak kecil. Kau datang mengejekku. Aku mengejekmu. Kau secantik bidadari, kaya triliunan. Jadi incaran jutaan wanita. Wanita yang jutaan pria idamkan jadi istri. Mana berani aku mengejekmu. Pertue, jangan ikut campur. Sudah, jangan nangis. Ayo ke rumah Kian. Kalian berdua adik kakak, berdamailah. Kian bahkan tidak memahami niat baikku. Aku ingin yang terbaik untuknya. Selalu bilang untuk Kian. Berbicara dengan penuh niat baik, tapi justru menempatkan diri sendiri di atas moral. Aku ingin tanya, kenapa kamu bilang ini niat baik? Kenapa ini katamu untuknya? Liang Yuxin, kamu terlalu sok tahu. Selalu menilai semua menurut standarmu. Teriak demi kebaikan orang, tapi malah membatasi. Konyol bukan? Kamu larang Kian menyukaiku, seolah itu salah. Dia menyukai aku tapi dianggap sebagai ancaman. Dari mana asal logikamu ini? Kian masih anak kecil. Jika aku tidak membimbingnya, dia akan tersesat ke jalan yang salah. Kamu sendiri yang bilang dia anak-anak, tapi Kian malah paham niat baik orang dan jaga perasaan. Kamu malah menilai semua menurutmu. Sok tahu. Liang Yuxin, kalau aku jadi kamu, segera minta maaf pada Kian. Kakak tidak perlu minta maaf. Aku yang salah. Fian. Maafkan kakak. Aku bicara kejam. Maafkan aku. Pukul aku kalau perlu. Kakak salah. Tidak seharusnya menilai orang menurutku. Aku terlalu sok tahu. Kakak, aku tahu niatmu baik. Maafkan aku. Akhir-akhir ini, aku kenal pemuda berbakat. Dia dokter tradisional. Aku sangat suka dia. Aku mau menjodohkan Kian atau Yuxin dengannya. Bagaimana? Ayah, dokter tradisional lagi. 2 anak kita dinikahkan dengannya. Nah, datang. Hahaha, sudah sampai. Sudah kuduga. Siapa yang bikin ayah senang? Jadi ini pelakunya. Ayo duduk. Oh, kalian sudah kenal? Kenal. Sudah kubilang kan? Kau pasti suka. Xiaofeng. Hari ini kau dipanggil. Ada hal penting. Kakek mau nikahkan Kian denganmu. Tidak, Kek. Xiaofeng pacarku, mana bisa dinikahkan dengan Kian? Tatap, katanya kau sudah lepaskan dia. Kenapa masih berebut? Sedikit saja. Lihatlah. Cucu dan cucu perempuan kakek. Sama-sama suka padamu. Keduanya harta kakek. Bagaimana kalau kita biarkan mereka bersaing secara adil? Aku tak dipukul. Ini kurang baik. Apa masalahnya? Aku saja tak keberatan. Menurutku, nikahilah mereka berdua. Keduanya. Apa? Kian kecelakaan. Kian bagaimana? Sopirnya tertangkap. Tertangkap sedang diperiksa. Tapi kata dokter, Kian cuma punya waktu setengah jam. Mengge. Aku bisa obati. Karena terus memikirkanmu, dia tidak akan kecelakaan. Kau malah bicara sini sekarang. Sepupu, jangan salahkan dia. Aku tak tahu kapan mulai menyukainya. Aku cuma mau tanya satu hal. Kalau aku selamat, mau menikahiku. Astaga, bagaimana aku bilang bisa obati? Masih diam saja. Cepat katakan ya.
Aku setuju. Nanti setelah kau sembuh, baru bicara. Kau benar bisa obati. Hanya 10% harapan, semua keluar dulu. Kau bisa sembuhkan. Hanya 10% harapan, semua keluar dulu. Cepat pergi. Tidak, aku harus periksa. Jangan-jangan dia menyakiti Kian-Kian. Masuk saja, nanti jangan marah kalau kau bukan cucuku lagi. Kian-Kian, tunggu. Kian-Kian baru sembuh, butuh istirahat. Tahu, maksudmu Kian-Kian sudah sembuh? Bagus sekali. Ingat, kau janji menikahi Kian-Kian. Jangan-jangan mau kabur. Tenang, aku tidak akan kabur. Dan lagi. Dasar Jiang Xiaofeng berani menikahi kami berdua. Jangan-jangan mau kabur. Tenang, aku tak kabur. Dan lagi. Dasar Jiang Xiaofeng berani menikahi kami berdua. Liang Yuxin benar-benar jahat. Bukan kau yang. Tatap adik. Katanya 2 saudara perempuan Liang mau rebutan kau. Aku harus cepat. Nanti direbut 2 peri kecil itu. Waduh, jangan begitu. Kenapa tidak boleh? Kak sabar, masih banyak waktu. Aku lihat siapa di luar. Jadi ini sebabnya kamu bolos. Rupanya ada kencan. 2 nona, damai itu berkat. Damai itu berkat. Diam! 2 bibi ini, damai itu berkat. Damai itu berkat. Diam! Hei, Pak Tua. Xiao Jiang, katanya kau punya tata. Sore ini ajak makan. Sepupu, aku selalu mengalah. Sekarang giliranmu. Yang lain boleh, daging ini tidak. Sayang, aku selalu memanjakanmu. Hari ini daging ini untukku. Aku bisa berkompromi untuk apa saja, tapi tidak untuk ini. Tidak. Adik, daging yang kakak berikan pasti jadi favoritmu kan? Kemarin kan bilang cuma mau makan dari kakak. Jiang Xiaofeng, banyak yang suka ya? Aku baru saja ingat, Xiao Li belum sembuh. Aku harus pergi mengobatinya. Silakan makan dulu, jangan tunggu aku. Kembali sini. Kakak, kamu salah. Kamu salah.